Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk ibadah. Ini umum, ya. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadah kepada Rabb kalian yang menciptakan kalian dan juga yang menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Maka ini umum, ibadah apa saja termasuk di dalamnya. Ibadah mahdhah dan juga ibadah ghairah mahdhah. Baik berkaitan dengan sholat yang telah ditentukan dalam syariat bagaimana tata caranya. Dan juga berkaitan dengan puasa itu ada tata caranya. Atau muamalah dengan manusia yang diatur oleh syariat ini terlebih dalam hadis-hadis Nabi SAW. Maka ketika kita melaksanakan ibadah, itu akan menghasilkan satu efek atau satu dampak positif bagi kita, yaitu ketakwaan. Ini berarti bahwasannya seseorang tidak akan mencapai derajat ketakwaan kecuali dengan dia mempergiat atau memperkuat ibadahnya. Salah satu ibadah yang agung yang Allah Subhanahu wa taala sering perintahkan dalam Al-Qur'an, sering ingatkan dalam Al-Qur'an apa? As-shalah, itu salat. Allah katakan wa aqimus sholata wa atuz zakah. Maka dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa aqimus sholat, ini perintah Allah. Dirikanlah salat. Maka berarti apa? Bukan hanya kita mendirikan salat. Bukan hanya orang datang ke masjid habis itu salat dengan cara yang tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Atau tata cara yang tidak Allah inginkan. Jadi sholat tapi tidak tumanina, atau sholat tidak mengerjakan rukun-rukun sholatnya, atau sholat dalam tata cara yang dia tidak mengetahui itu benar atau tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan dan Rasulnya inginkan. Maka ketika Allah perintahkan wa aqimus sholat, dirikanlah sholat, maka pelajarilah apa-apa yang berkaitan dengan sholat. Sehingga iqamatus sholat, mengerjakan sholat atau mendirikan sholat itu sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Seperti misalnya Bang Fuad disuruh oleh bosnya, kerjakan ini. Maksudnya kerjakan semau Bang Fuad atau semau yang memerintahkan? Memerintahkan. Nanti kalau misalnya nggak sesuai dengan ekspektasinya, kok seperti ini? Itu kan seperti itu ya, seperti ini. Di situ Bang Fuad bilang, kan cuma diperintahkan. Gimana, Bang? Terima atau tidak bosnya? Kan cuma perintah, kita nggak tahu. Nggak terima. Jadi ketika memerintahkan sesuatu, seharusnya kita melakukannya sesuai dengan apa yang diinginkan orang yang memerintahkan. Lalu ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sholat, bukan hanya kita sholat saja, bukan. Tapi kita melakukan sholat sebagaimana yang Allah inginkan. Itu yang kita ingin dalami. Karena kalau misalnya orang disuruh sholat gitu ya, semua bisa sholat, karena yakin. Tapi ketika diperintahkan sholatlah dengan cara yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya inginkan, maka tidak semua bisa. Tidak semua bisa. Karena apa yang Allah inginkan itu harus kita pelajari. Termasuk di dalamnya kita mempelajari berkaitan dengan bab sifatis shalah, bab berkaitan dengan sifat sholat Nabi SAW atau tata caranya atau penjelasannya, insyaallah akan kita pelajari dalam kitab Manhajus Salikin yang dikarang oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Dan ini bab termasuk bab yang paling panjang dalam kitab sholat. Karena intinya sholat itu ada di situ, syaratnya yaitu hanya beberapa kan. Tapi yang paling banyak apanya? Tata cara pas di dalamnya itu. Gitu. Seperti misalnya ada acara, ya ada acara, suatu acara. Yang paling lama inti acaranya dimulai dari awal sampai akhir atau sebelumnya keberangkatannya, sebelumnya, ya itu untuk persiapan.
Tapi yang paling penting apanya? Intinya di situ. Karena kalau kita udah persiapan misalnya, habis itu kita udah melakukan keberangkatan pokoknya tepat waktu. Tapi pas acaranya amburadul, gimana tuh? Kan sebenarnya kita ingin yang teratur di sebelumnya itu supaya teratur di intinya itu, ya, di intinya tersebut. Nah, kita ingin ketika kita sudah mempelajari syartun min syurutis shalah, salah satu syarat dari syarat-syarat salat atau semua syarat-syarat salat. Habis itu tempat di mana kita melaksanakan salat telah diajarkan kemarin. Maka kita mempelajari ini intinya, bagaimana tata cara salat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tapi kita katakan bahwasannya babu sifatis shalah, ketika diterangkan bagaimana tata cara salat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka ini qad yakhtalif atau qad takhtalif, mungkin saja berbeda-beda. Gitu ya. Karena para ulama itu jumlahnya banyak dan juga para fuqaha jumlahnya banyak. Sebagian masail, sebagian masalah atau sebagian perkara itu disepakati. Ya, sepakati bahwasanya tata caranya demikian. Dan sebagian lagi adalah mukhtalaf, sesuatu yang ada ikhtilaf di dalamnya. Maka kita pelajari di sini supaya kita punya pegangan prinsip. Walaupun itu dalam perkara mukhtalaf, perkara yang diselisih oleh para ulama, tapi kita harus punya prinsip. Nggak boleh misalnya kita, ini ikhtilaf ulama, kita nggak punya prinsip. Kadang seperti ini A, kadang seperti ini B, kadang seperti ini C. Beragama seperti kayak kita bingung juga. Apakah kebingungan itu mengenakan? Enak. Ini Ustadz A seperti ini. Kita jujur hatinya. Ustadz B seperti ini. Ustadz C seperti ini. Anak seperti apa ya? Bingung. Itu mengenakan atau tidak? Nggak enak. Ya, jujur. Itu nggak enak. Kita nggak punya prinsip itu nggak enak dalam hidup. Kita bingung, dalam kebingungan. Maka Allah datangkan Al-Quran ini apa? Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fihi Hudal lil Muttaqin. Alif Lam Mim itu adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Karena manusia ketika belajar Al-Quran, termasuk di dalamnya tata cara sholat yang berkaitan dengan ibadah yang Allah terangkan, itu tidak ada keraguan di dalamnya. Maka kalau masih ada keraguan, ini seperti ini, atau yang ini seperti ini, dalam Al-Quran seperti itu ada keraguan, orang bakalan bingung atau tidak? Bingung. Ya. Kalaupun ada perbedaan, misalnya, oh boleh cara seperti ini, sebagian keadaan boleh cara seperti ini, harus dengan cara yang jelas juga. Sehingga seorang muslim itu punya prinsip dalam kehidupannya, terlebih dalam permasalahan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Yang pertama dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, yustahabbu an ya'tiya ilaiha bisakinatin wa waqar. Boleh baca Mas artinya? Tidak tergesa-gesa. Oke, ini yustahab. Nah, yustahab, perkara mustahab sama masnun, sesuatu yang disunahkan. Kan dalam istilah fiqih itu ada mustahab, ada masnun sunnah. Apa tuh bedanya? Ya salam. Dulu kalau mustahab itu di atas level sunnah biasa. Istimewa. Ya. Ini ada perbedaan pendapat para ulama. Apa itu mustahab dan itu apa itu sunnah, ya. Tapi kalau sunnah itu ya kita udah ma'ruf. Tapi secara umum memang sama, mustahab itu sunnah atau sunnah itu mustahab. Ya terkadang mustahab itu sesuatu yang tidak memiliki dalil qat'iyyah, dalil yang jelas, tapi diambil dari mafhumnya. Pemahamannya seperti apa dalam hadis atau dalam dalil atau dalam Al-Qur'an itu diambil. Ya, intisarinya diambil pemahamannya dari situ. Ya tidak punya asal secara rinci dalam perkara tersebut. Tapi adapun dalam perkara ini memiliki asal secara rinci gitu. Yustahabbu, maka disunnahkan atau disukai, istilahnya ya, yustahabbu disukai dari kata mahabbah, sesuatu yang disukai gitu. Disukai ya oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, an ya'tiya, seseorang itu mendatangi ilaiha, maksudnya kepada salatnya, bisakinatin wa waqar. Kalau di situ dalam keadaan tenang doang ya? Tenang dan tidak tergesa-gesa. Tidak tergesa-gesa. Apa bedanya sakinah sama waqar? Tenang dan tidak tergesa-gesa.
Yaitu dua hal yang berbeda. Hal yang berbeda. Tapi secara rincinya seperti apa? Kalau tenang lebih ke ini lebih ke sifat. Kalau tergesa-gesa lebih ke perilaku pekerjaan. Dijelaskan oleh para ulama, dan ini dijelaskan oleh Syekh Abdus Salam, bahwasanya sakinah ini berkaitan dengan jalan, sikap, berkaitan dengan jalan. Jadi jalan ketika dari rumah menuju ke masjid itu sakinah, tenang. Makanya ada sahabat yang terburu-buru, kan Nabi SAW tegur, kenapa terburu-buru? Jalan dengan tenang. Waqar itu berkaitan dengan pandangan, bin nazar. Jadi pandangannya tidak kemana-mana. Kan ketika kita ke masjid, itu kan kita lewatin rumah-rumah kan, itu kadang rumah terbuka, ya, terkadang nggak sadar terbuka terus pengen lihat. Itu bukan termasuk di situ. Ya, jadi disukai ketika seseorang itu menuju ke masjid, maka dia tenang jalannya dan juga tidak melihat hal-hal yang menyibukkan di luar salat, hal-hal yang menyibukkan di luar salatnya. Karena ketika seseorang nih sebelum berangkat ke masjid, ya, pertama dia nggak tenang jalannya, dia buru-buru pokoknya. Habis itu pandangannya kemana-mana. Ketika sholat dia mikirkan apa? Hal pandang tadi. Ketika sholat misalnya naik motor rumahnya jauh, masjidnya jauh, nggak sengaja melihat wanita cantik. Ketika sholat dia fokus kepada bacaan sholatnya atau wanita tersebut? Bisa jadi ke wanita tersebut. Gak pernah melihat wanita seperti ini. Ternyata wanita tersebut adalah istrinya. Nggak mungkin ya. Atau calon istrinya. Ini kalau tempat sholatnya jauh, ya, tempat sholatnya dekat paling dilihat itu aja kan. Untungnya kalau dari saya ke sini lihatnya burung. Ya, jadi itu berkaitan dengan hal ketika seseorang yang hendak menuju Masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penting. Maka bukan hanya berkaitan dengan bagaimana tata cara jalan atau bagaimana pandangan kita ketika ingin berangkat sholat, itu diatur dalam syariat. Tapi yang lainnya juga. Misalnya kita sebelum sholat itu diatur juga. Dan kita terlalu sibuk. Sebelum sholat tuh kita buka Reels, Instagram, dengan berbagai macam tema. Habis itu kita buka berita-berita dengan berbagai macam berita gitu. Itu kan udah menyibukkan pikiran, bukan? Capek itu. Habis itu kita tiba-tiba sholat, udah kok mati. Udah buru-buru lagi dengan membawa pikiran tersebut. Ke bawah nggak dalam sholat? Bisa jadi. Maka bukan hanya berkaitan dengan jalannya, bukan. Kita harus bersikap tenang, termasuk di dalamnya tenang pikiran. Karena kalau misalnya kita sudah tenang jalannya, pandangannya sudah tenang, tapi pikiran kita nggak tenang, itu gimana sholatnya? Khusyuk. Karena tujuan dari seseorang itu, disunnahkan atau disukai mendatangi masjid Allah atau mendatangi tempat-tempat ibadah untuk melaksanakan sholat dengan tenang, tujuannya apa? Supaya pikirannya tenang. Tapi sekarang saya pakai motor dong. Pakai motor gimana tenangnya? Bawanya jangan buru-buru kan? Ya bukan dengan kakinya tidak ada. Maksudnya dengan membawanya tidak terburu-buru. Udah tenang. Tapi dengan membawa apa? Dengan membawa semua video-video yang ada di pikirannya. itu nggak bisa. Rame kok. Kalau orang dulu kan jelas. Kalau di rumahnya ada apa-apa, ya udah cuma di rumahnya. Ruang lingkupnya temanya tema rumah aja. Paling ngobrol-ngobrol tidak berpengaruh besar terhadap pikiran, ngobrol biasa. Tapi kalau sekarang udah video, dia ada orangnya penampakannya, habis itu ada backsoundnya, habis itu ada suara yang menyampaikannya di dalamnya. Itu habis itu kita bekerja lebih besar, temanya berbeda-beda. Habis kita dengar kajian nih, reelsnya itu berkaitan dengan kecelakaan. Habis itu berkaitan dengan hal yang lainnya, humor. Itu pusing.
Kadang capek sendiri kan, otak kita atau pikiran kita capek lihat seperti itu. Maka jangan dibawa ketika sholat. Kalau pengen sholat khusyuk, maka tinggalkan hal-hal yang berkaitan dunia sebelum sholat. Kemudian, فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ. Ya, boleh baca, Mas? Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga tercurah atas Rasulullah. Ya Allah, ampunilah hidupku dosa-dosaku dan bukakanlah pintu-pintu rahmat. Ya, doanya gimana? Udah pada hafal ya? Hafal Bang Fuad? Ini Nggak selengkap apa ini. Nggak selengkap ini. Hafalnya gimana Bang? Allahumma ftah ya Allah. itu doang. Oh gitu doang. Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Artinya apa? Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu untukmu dan rahmatmu. Ya Allah bukakanlah untukku li pintu-pintu rahmatmu. Jadi pintu-pintu rahmat Allah itu bukan satu pintu, tapi banyak. Ya, ketika kita mendatangi sholat itu kita membuka pintu-pintu dari pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang yang tidak pernah sholatnya di masjid, ya, habis itu dia lebih santai sholatnya di rumah, maka rahmat Allah semakin jauh, semakin sedikit. Ya. Maka bagaimana caranya kita memperbaiki hidup kita, memperbaiki sholat kita? Karena kalau kita sudah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menyayangi kita ketika di rumah. Allah memberikan kasih sayang ketika kita dimanapun kita berada. Bukan hanya ketika kita di masjid, tapi di luar itu Allah akan memberikan kasih sayang. Sampai nanti kita wafat pun diberikan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala atau rahmatnya Allah ketika kita sudah wafat. Maka di sini ya ketika kita masuk masjid, yang pertama kakinya kaki apa? Kaki kanan. Ya, kaki kanan, ya. Ini sunnah Nabi SAW. Bahwasanya Nabi SAW yuhibbut tayammum atau tayammun. Bahwasanya Nabi SAW itu menyukai sesuatu itu dengan kanan terlebih dahulu. Tayammun itu salah satu sunnah Nabi. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang tidak diterangkan secara rinci dalam syariat, kalau makan kan makan dengan tangan kanan dijelaskan secara rinci. Tapi hal-hal yang lain yang tidak dijelaskan secara rinci, seperti misalnya kita memulai dengan apa nih? Kita bisa memulai dengan tangan kanan atau tangan kiri, atau kaki kanan atau kaki kiri. Maka sunnahnya atau sesuatu yang mustahab adalah seseorang mulai dengan yang kaki kanan, gitu. Ya, misalnya kita masuk rumah, kita pakai kaki kanan terlebih dahulu, gitu. Itu tayammun, ya, mendahulukan yang kanan. Ya, ketika kita keluar rumah misalnya pakai kaki kiri. Kita pakai sendal, pakai kaki kanan terlebih dahulu. Ketika melepasnya pakai kaki kiri. Itu at-tayammun. Jadi at-tayammun itu ya kita laksanakan di luar, ya, berkaitan dengan masuk masjid atau tidak dan hal-hal yang lainnya. Dan juga membaca bismillah. Ya cukup bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim. Apa arti bismillah? Dengan menyebut nama Allah, maksudnya apa? Ya, jadi kalau ada memaknainya supaya inilah apa ngurusin niat lagi nih Allah. Ya karena itu mengingat Allah. Tapi yang kedua, bismillah, ba di sini ada babul isti'anah kata para ulama. Ba atau huruf ba di sini dengan meminta tolong dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, meminta tolong dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mengucapkan bismillah, ya Allah tolonglah hamba ketika di masjid ini supaya khusyuk dalam salat. Tolonglah hamba supaya ketika di masjid ini itu melakukan salat supaya salat itu diterima olehmu. Gitu. Jadi bismillah ini adalah babul isti'anah. Ba ini dengan nama Allah ismillah. Itu ba di sini adalah untuk kita meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak bisa melaksanakan sebuah ibadah kecuali dengan pertolongan Allah tabaraka wa taala. Duduknya kita di sini ini dengan pertolongan Allah atau dengan kemauan kita sendiri? Pertolongan Allah. Selanjutnya dengan kemauan kita yang Allah tanamkan dalam hati-hati kita semuanya. Tanpa pertolongan Allah kita tidak bisa melaksanakan ibadah dengan baik.
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ini apa? Salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allahumma ighfirli dzunubi. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosaku. Subhanallah. Ketika seseorang melaksanakan salat, bukankah dosa-dosanya diampuni oleh Allah? Diampuni. Ya. Kan dalam sebuah hadis dijelaskan bahwasannya Nabi SAW mempermisalkan seseorang yang sholat 5 waktu itu dengan seorang yang mandi 5 kali. Ya. Misalnya dia di sungai, sungainya bersih. Tentu zaman dulu bukan seperti zaman sekarang, sungai kotor, sungai bersih ya. Ya, lihat pegunungan yang dia jarang ada bangunan, itu sungai bersih atau tidak? Bersih, luar biasa, dingin, bersih. Lebih bersih dari rumah-rumah kita airnya. Misalnya dia mandi 5 kali setiap hari. Itu ada kotorannya enggak badannya? Bersih, gitu, bersih. Maka seperti itu seseorang mukmin ketika mengerjakan sholat 5 waktu. Maka setiap kali sholat dosa-dosanya diampuni atau kotoran-kotoran najis-najis yang berada di hatinya, najis-najis dosanya itu dihapuskan atau dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini meminta kepada Allah supaya diampunkan dosa-dosa tersebut. Kita berharap nggak ketika kita datang kepada masjid, kita datang ke mushola misalnya, kita berharap dosa-dosa diampuni? Harap, karena dosa-dosa kita sangat banyak. Disebutkan di sini dzambi atau dzunubi. Apa bedanya dzambi sama dzunubi? Jamak. Itu dosa-dosa. Karena dosa itu bukan hanya satu, gitu. Ya. Dosa kepada istri, dosa kepada anak-anak, anaknya bukan hanya satu, anaknya banyak misalnya. Dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika di rumah, ketika di kamar, ketika di tempat kerja, ketika di jalan dan sebagainya. Itu ada dosa kepada Allah? Ada. Bahkan orang-orang yang mengerjakan sholat tanpa tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah belajar, dia dosa karena nggak mau belajar. Salah satu sisi dia mendapatkan pahala karena apa? Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu sisi dia mendapatkan dosa karena lalai di dalam mempelajari bagaimana tata cara sholat itu. Ya, maka kita diliputi dengan dosa. Baju kita baju-baju yang berdosa. Maka minta kepada Allah supaya diampunkan dari dosa-dosa. Maka tidak ada seorang hamba yang merasa aman dari dosa. Ada yang merasa aman? Nggak ada. Saya nggak pernah melakukan dosa. Saya udah menjaga pandangan. Habis itu saya mencari rezeki yang halal. Saya udah perhatikan itu dari A sampai Z pasti halal insya Allah. Saya udah membaca kitab-kitab para ulama dari A sampai Z saya perhatikan rinciannya. Saya amalkan dari A sampai Z apa yang saya pelajari, tidak ada yang lewat. Dia luput dari dosa atau tidak? Nggak mungkin. Banyak. Ya. Orang mengetahui ilmu, pasti dia mengetahui dosa-dosa kekurangannya. Ya. Ketika mengetahui dosa-dosa atau kekurangannya, dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau nggak tahu ilmunya, dia nggak tahu itu dosa, dia merasa dia berdosa atau tidak? Gak mungkin. Orang yang misalnya main musik sampai malam tuh, biasanya ini malam minggu kan, ganggu orang, habis itu dia senang, habis itu syahwatnya sebagiannya ada minuman keras, sebagiannya lagi berpegangan dengan non mahram, wanita dan sebagainya. Kalau nggak tahu itu dosa, dia merasa bersalah atau tidak? Tidak. Alhamdulillah bahkan dapat penghasilan dari sini. Alhamdulillah dapat nikmat, bisa melihat wanita cantik misalnya. Alhamdulillah nggak tahu dia itu dosa. Ya, ini pertama seseorang ketika ada keinginan dalam hatinya ini dosa, dia minta ampun kepada. Dia harus tahu. Bukan ada banyak orang-orang yang tidak hijrah, orang yang bergelimang dalam dosa. Kita tahu mereka berdosa, tapi ternyata mereka itu tidak mengetahui bahwasanya perbuatan mereka itu dosa. Ini kayak gini bagaimana bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti pelaku bid'ah misalnya. Dia tidak mengaku bahwasanya perbuatan itu ada perbuatan yang salah, mengandung dosa. Dia mungkin bertobat atau tidak? Ya, tidak mungkin. Kecuali dia mempelajari sampai dia mengaku bahwasanya perbuatan itu salah. Ketika perbuatan itu salah, maka kemungkinan bertobat itu semakin
semakin besar tentunya. Ya. Pertama, seseorang itu harus mengakui bahwasannya dirinya penuh dosa. Walaupun setingkat apapun kita ada orang yang bertakwa, kita menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala misalnya, kita harus mengakui bahwasannya kita hamba penuh dosa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata. Khata itu apa? Bukan satu dosa. Khata itu dalam bahasa Arab sighah al-mubalaghah, banyak dosanya. Dosa dalam hal ini, detik ini, menit ini, jam ini, banyak dosanya. Khata. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang melakukan dosa, melakukan kesalahan, maka orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ini harus dihafal ya. Ketika kita masuk ke masjid ini, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma gfirli dhunubi waftahli abwaaba rahmatik. Sambil di dalam hati kita udah hafal ini artinya, maksudnya apa. Jadi ketika kita berzikir, bukan hanya kita mengucapkan zikirnya, hafalan bukan. Tapi itu ada doa, kita harus pahami ketika kita membaca dan harus diresapi dengan maknanya juga sehingga berbeda tentunya. Hasilnya juga berbeda. Ya. Ini Anda mau nanya, apakah doa ini diucapkan ketika hanya ingin mengerjakan sholat atau setiap ingin ke masjid, setiap masuk masjid? Setiap masuk masjid. Maka ini adab ketika seseorang masuk masjid, terutama di dalamnya ketika seorang ingin masuk masjid karena sholat. Ya, gimana caranya ketika ingin sholat di masjid tapi tidak masuk masjid? Gak mungkin kan? Mau nggak mau dia masuk masjid dan dia harus melaksanakan adabnya. Seperti seseorang misalnya datang ke masjid, ya, dia ingin menuntut ilmu di sana, ya, dia udah sholat di tempat yang lainnya misalnya, dia membaca doa ini tetap membaca. Ya, ini karena ini adab-adab ketika seseorang di masjid. Kemudian di sini disebutkan wa yuqaddamu rijlahu al-yumna lidukhulil masjid wal yusra lil khuruji minhu. Ya, boleh dibaca Mak? Mendahulukan kaki kanan ketika masuk masjid dan mendahulukan kaki kiri ketika keluar dari masjid. Iya, kaki kanan, habis itu kaki kiri ketika keluar dari masjid. Ini bertolak belakang dengan apa? Yang kaki kiri terlebih dahulu, kaki kanan kemudian WC. Ya, karena WC itu tempatnya kotor, tempatnya syaitan. Kalau di masjid tempatnya siapa? Kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya ada malaikat yang senantiasa beristighfar kepada orang-orang yang sholat. Maka ya kita seharusnya mendahulukan kaki yang kanan lalu keluar dengan kaki yang kiri. Lalu doanya juga berbeda. Wa yaqulu hadza dzikr illa annahu yaqul waftah li abwaba fadlik. Abwaba fadlik. Ini karena artinya maaf. Soalnya kalau kita keluar harusnya Allahumma inni as'aluka min fadlik. Oke, apa bedanya Allahumma inni as'aluka min fadlik sama Allahumma waftah li abwaba? Allah as'aluka, aku mintakan kepadamu min fadlik, dari keutawaanmu. Iya. Secara umum sama kan, meminta kepada Allah supaya berikan karunia Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam hal lafaz ini berbeda. Ini dibukakan. Artinya sebelumnya ada yang tertutup tuh. Ditutup dulu sama Allah, dibukakan. Tapi kalau meminta ini lebih umum. Bisa dibukakan apa yang tertutup atau dibukakan apa yang tidak tertutup sebelumnya. Dibukakan lebih dan sebagainya. Ya. Maka doa tersebut Allahumma inni as'aluka min fadlik atau waftah li abwaaba fadlik, ini dua-duanya boleh diucapkan. Ya. Pada intinya artinya sama. Kita meminta karunia atau fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini unik, ketika kita masuk ke masjid kita meminta rahmat Allah. Ketika kita keluar dari masjid meminta apa? Keutamaan. Apa ini? Kira-kira ini faedahnya. Wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ketika kita telah melaksanakan sholat Jumat, kan kita boleh tuh keluar. Wabtagu min fadlillah, carilah karunia Allah. Karunia Allah itu berkaitan dengan apa? Dunia dan juga akhirat. Seringkali Allah mengkaitkan rizki kita, nafkah kita dengan apa? Fadl. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasannya para suami atau para lelaki itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala karena memberikan nafkah. Bahasanya apa? Kata Allah,
ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Itu kata ada fadlnya seperti itu. Fadl berkaitan dengan hal duniawi. Jadi pada intinya kita bukan hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hal-hal yang berkaitan dengan akhirat. Tapi kita juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hal-hal yang berkaitan dengan dunia kita. Karena akhirat ini tidak akan berdiri tegak kecuali dengan dunia yang berdiri tegak juga. Tapi kita meminta kepada Allah karunia-Nya, artinya harta yang halal, dari jalan yang halal, dari cara yang halal, supaya hal-hal yang seperti ini atau rizki-rizki yang seperti ini membantu kita dalam hal ibadah. Ya, karena sifat sesuatu yang haram itu akan membuat seseorang apa? Jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kama warada fi dzalikal hadits alladzi rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Ini dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Ibnu Majah. Kemudian fa idza qama ila sholati qala Allahu akbar. Ketika apa? Mas? Ya. Ini menunjukkan faidza qama ila shalah. Qama itu berdiri. Qama itu ya paham ya Bang ya? Itu diddu lawan katanya jalasa ya jelisu duduk. Ini kita lagi bukan qama. Faidza qama ila shalah lafaznya seperti ini dalam kitab. Dia diri untuk salat. Artinya ketika dia kan sebelum qomat tuh. Dia duduk atau diri biasanya? Duduk. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Dirikan salat. Dari qama berdiri. Jadi pada asalnya sholat itu berdiri. Dan ini termasuk syarat atau rukun sholat. Kalau ini berdiri, jadi rukun kan. Ada kondisi di mana kan begini. Kalau syarat itu kan kalau nggak terpenuhi, sholatnya batal kan, biasa kan. Ya ini kalau di kendaraan nggak berdiri bisa juga kan kalau kondisi memang nggak berdiri. Tapi itu kan dalam keadaan dalam keadaan uzur. Itu ajis, orang nggak mampu sama sekali. Oh berarti kalau gitu itu syarat. Kalau itu nggak terhitung berarti syarat. Iya. Jadi qoma, qiyam itu syarat salat. Iya. Ya. Maka fa idza qama ila shalah, ketika dia diri untuk melaksanakan salat, dia mengucapkan Allahu Akbar. Ini ada faedah dari Syekh Abdul Salam. Apa faedahnya? Jadi perbedaan antara syarat dengan rukun. Ya, rukun itu ketika kita misalnya nggak mampu, itu boleh ditinggalkan. Berbeda dengan syarat. Ya. Seperti juga misalnya ketika seorang lupa rukunnya, masih bisa itu sholatnya? Dia lupa syaratnya, gimana? Nggak bisa, harus diulang. Misalnya ketika seseorang syaratnya menghadap kiblat, ternyata ketika selesai sholat lupa. Dia lupa, ya Allah ini salah kiblat, itu tempat baru misalnya. Ini kayaknya kiblatnya ke sana. Oh, arahnya kok tadi ngadep ke sana. Oh, arahnya kok sini gitu. Baru oh itu ujungnya di sana ujungnya ke sini bukan ke sana. Kadang kan orang ngeliat gini doang, gak sadar sekilas doang, cepat banget. Oh, ke sana ya. Nah, maka sholatnya diulang atau dia sujud sahwi? Ulang. Tapi ada kejadian. Semua sholat, cuma ngasih tanda masing-masing. Pas pagi temanya semua nggak ada yang ngadap kiblat, tapi nggak disuruh ulang. Kalau untuk menghadap kiblat itu ada perincian dari para ulama. Jadi kalau dia udah ijtihad, dia sudah berusaha nih, terutama zaman dulu ya, itu nggak ada perantara teknologi. Maka ketika dia sudah berusaha dan ternyata dia ketahui di kemudian hari ternyata kiblatnya salah, itu tetap sah. Ya, tetap sah karena dia sudah berusaha, dia udah bertanya misalnya terhadap orang-orang di negara tersebut atau orang-orang di tempat tersebut, maka tetap sah. Kalau beda dengan orang-orang yang langsung kayaknya di sini nih, kayaknya di sini. Ya, gitu yang mengira langsung tanpa berusaha. Atau ini arahnya ke sana, tapi pas dilihat lagi salah gitu. Nah, maka itu berbeda, ya. Seperti misalnya orang sholat di hotelnya itu depannya Ka'bah.
Bisa tuh, dia selesai sholat ngelihat, oh Ka'bahnya arah sana, sholat saya arah sini. Maka diulang atau tidak? Diulang, harusnya dia bisa ngelihat dulu ini kemana. Iya. Apakah di hotel Ka'bah itu ada arahnya nggak dekat-dekat situ? Gimana? Suka ada? Tapi sebenarnya nggak butuh kan? Itu kita bisa ngeker tuh kan? Kecuali memang itu bukan di tempat yang dimana kamera tersebut itu ada kacanya yang bisa dilihat. Yang misalnya arahnya berbeda arah sana. Itu ya ini bisa di ini. Sebenarnya bisa di ini juga kira-kira ke sini itu bisa ya. Tapi itu memudahkan arah tersebut, terutama ketika seseorang menginap di tempat tertentu, itu akan memudahkan seseorang untuk ya menghadap kemana ketika sholatnya. Apakah tanda tersebut cukup? Kalau nggak ada alat bantu lain Cukup, ya. Jadi kabar, itu istilahnya kan kabar, informasi sebenarnya. Tapi nggak mungkin ketika resepsionis arah kiblatnya ke sana ya, kan nggak mungkin setiap itu. Jadi simpelnya apa? Ditaruh atau alamah atau tanda ini kiblatnya ke sini. Sebenarnya itu informasi kepada kita, nih kalau kamu mau sholat, kiblatnya ke sini. Maka itu sudah cukup karena mereka adalah orang-orang yang tinggal di tempat tersebut yang paling mengetahui tentang daerah tersebut. Kalaupun salah, ya maka kita sudah berusaha hitungannya, sudah berusaha. Nah, kita kembali, fa idza qama ila shalah, maka ketika orang takbiratul ihram itu wajib dalam keadaan berdiri. Ya. Ketika dia tidak mampu, misalnya kakinya, ya, misalnya pamannya, salat dalam keadaan duduk atau berdiri, paman? Salat dalam keadaan duduk atau berdiri? Kalau nggak mampu, kalau Hmm. nggak mampu duduk. Duduk. Ya, kalau dia misalnya mampu dalam ketika membaca Al-Fatihah dan surat-surat yang lainnya dalam keadaan berdiri, maka dia wajib ketika takbiratul ihram dalam keadaan berdiri. Allahu Akbar. Baru nanti dalam keadaan yang tidak mampu, dia untuk melaksanakannya dengan duduk. Karena Bang Fuad pernah nanya gitu ya. Ada video Ustaz Syafiq. Di situ Ustaz Syafiq berdiri dulu kan takbir. Maka itu salah satunya. Karena berdiri ketika mengucapkan takbir itu termasuk syarat salat. Allahu Akbar. Itu nggak bisa digantikan. Dia mampu atau tidak? Mampu. Habis itu dia duduk. Ya. Maka seseorang yang mampu dalam keadaan takbiratul ihram dan dia berdiri, maka ya lakukan. Adapun selanjutnya tidak mampu dalam keadaan membaca misalnya, ketika berdiri membaca Al-Fatihah misalnya dalam keadaan perjalanan, maka dia duduk setelahnya. Ya. Tapi yang terpenting ketika memulainya dalam keadaan berdiri. Allahu Akbar dalam keadaan berdiri. Ya. Kecuali mungkin dia sakitnya tidak bisa bangun. Apakah wajib dia berdiri? Nggak wajib. Dalam sholat sunnah misalnya, sholat sunnah kan kita telah terangkan bahwasannya ketika sholat sunnah boleh melaksanakan sholat dalam keadaan duduk dan menghadap mana saja. Oke, harus berdiri dulu atau tidak? Hah? Misalnya kita naik mobil nih, kita ingin melaksanakan sholat. Dulu, aduh mobil saya dan kalau mobil Avanza bisa nggak, Mas? Diri dulu. orang memang satu nggak bisa. Kalau pendek-pendek masih bisa kali, tapi di area belakang, Tidak bisa juga. area tengah. Sependek-pendeknya Nggak bisa ya? ini nggak bisa. Iya. Dalam keadaan ini tidak. Ya, dalam keadaan sholat sunnah itu boleh melakukan takbiratul ihram dalam keadaan duduk. Ya, ini dalam sholat sunnah. Ya. Kemudian bagaimana tata cara takbiratul ihramnya? Wa yarfa'u yadayhi ila hadwi mankibai au ila syahmati au ila syahmatin au ila syahmati udhunai fi arba'ati mawadi'. Yang pertama, inda takbiratil ihram. Yang kedua, wa indar ruku'. Yang ketiga, wa indar raf'i minhu. Yang keempat, wa indal qiyami minat tasyahudil awal kama sahhat bidzalika al ahaditsu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Wa yada'u yadahu al yumna 'ala al yusra fawqa surratihi aw tahtaha aw 'ala sadriha aw 'ala sadrih. Ya, boleh dibaca Mas? Ya. Sambil mengangkat kedua tangannya hingga sampai di depan kedua pundaknya atau sampai dua kuping telinganya.
Mengangkat kedua tangan dilakukan pada 4 tempat, yaitu ketika takbiratul ihram, ketika ruku, ketika bangkit dari ruku, dan ketika diri dari tasyahud awal, sebagaimana sahihnya hadis-hadis tentang hal itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. 8. Tangan diletakkan di sebelah atas atau bawah pusar atau pada dadanya. Oke, Ana ingin praktek ini dari 3 hal tersebut ya. Yang pertama adalah bagaimana tata cara mengangkatnya. Habis itu meletakkan tangannya di mana? Ya di mana meletakkannya gitu ya. Coba gimana? Gimana? Mas, gimana? Yang pertama dia ketika ngangkatnya gimana? Kalau angkat takbir, dia angkat kalau aneh versi sedada. Sedada. Ini yang jadi patokan mana? Sedada itu atasnya atau tengahnya atau bawahnya? Ujungnya. Atas. Biasanya gitu enggak? Salah sih. Ini kan pundak. Jadi mangkip itu pundak. Jadi antara ini ujung lengan itu sampai leher ini kan ini penyambungnya adalah pundak ini kan. Nah, di situ. Jadi mangkip itu bukan lengannya kan, tapi ini pundaknya di sini. Nah, mau yang setara apa? Yang setara kata Syekh Abdul Salam itu wasat kaf. Ini tengah dari kaf ini. Telapaknya. Gini. Tengah. Ya. Itu sejajar dengan pundak ini. Tengah dari telapak. Nah, seperti itu. Jadi bukan seperti ini, kan tapi lebih tinggi dari itu. Ya, pundak. Ini udah pas belum ya? Iya. Pas kan? Ya. Tapi nggak usah kaku banget. Itu lihat. Ini kaku. Ini udah pas tuh. Allah, jangan. Ada cuma begitu doang nih, sampai sini doang nih. Ada yang gitu. Ya udah, tapi itu versi dia lah. Ya mungkin punya rujukan yang lainnya. Tapi ini kita terangkan ini sunnah. Ini sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti ini, ya sejajar dengan pundaknya, maksudnya tengah dari kafnya ini, telapak tangannya. Habis itu posisinya atau yang kedua apa? Sejajar dengan ini kuping, maksudnya syahma udhunai, ini gajah apa namanya istilahnya? Cuping. Ujung kuping ini. Kayak gajah-gajah itu ya ininya. Nah, ini ujungnya. Yang setara tengahnya atau yang setara ininya? Kalau tengahnya segini kan? Oh iya. Gini. Jadi ya. Syekh Abdul Salam menjelaskan bahwasannya 2. Ya, kalau untuk kuping itu 2. Yang pertama apa? Yang pertama tengahnya sama seperti pundaknya. Kayak gini. Ya, seperti itu Mas. Ini maksudnya ininya ya, bukan kupingnya. Habis itu yang kedua adalah ujung jarinya, seperti ini. Tapi nggak harus nyentuh kan? Harus nyentuh. Bukan ada orang sholat ini nggak salah dong deh. Iya. Nyalahin. Salah ya. Cuma itunya benar, cuma yang dari ini Allah. 2 kali 3 kali kan ada baru itu. Mana? Ya begini. Gimana tuh gerakannya? Iya, gini, dia kiri dulu. Dia putar. Gini. Udah jago Bang. Iya. Gini. Gimana? Susah kayaknya itu ya. Gimana? Kayaknya refleksnya. Kalau udah kebiasaan jadi kebiasaan. Kalau kita kan kiri jatuh duluan, dia kanan duluan jatuh. Pas kanan dulu kelibet dia set. Oh gitu. Gitu. jangan. Rame ini ya. Awalnya netizen motong ini. Ya bisa dipotong ya. Wah, ini pendapat Ustadz Fulan kayak gini nih. Ya, jadi ya seperti itu ya. Nah sekarang dijelaskan oleh Syekh Abdul Salam kenapa faedahnya. Ini kalau ini boleh tengahnya, tapi kalau ini kok boleh ujungnya juga
dan tengahnya juga. Kalau berkaitan dengan telinga, kan kuliah ada dua tuh. Karena riwayat yang menjelaskan itu ada kemungkinan yang pertama apa? Yang pertama bahwasannya yang masuk dari tengah ini ujungnya nyampe nggak? Nyampe. Maksudnya ini dalam satu keadaan, bukan dua keadaan. Ya bukan dalam dua keadaan boleh milih ini atau dalam keadaan boleh milih ini. Satu riwayat ada kemungkinan apa? Maksudnya dia sejajar dengan punaknya dan juga sejajar dengan ujung jarinya telinga ini. Ini satu riwayat seperti ini tata caranya. Ya, ada kemungkinan seperti itu. Tapi Allah alam ini permasalahan yang luas. Jadi boleh sejajar. Ini letaknya ada di tengah dari kafnya ini atau telapak tangannya. Dan untuk ini boleh dalam keadaan dua itu. Ya, baik setengah ini telapak bagian tengahnya atau ujung jarinya. Itu boleh seperti itu. Dan sunnahnya adalah menghadap kiblat. Ya, menghadap kiblat sunnahnya. Dan mengangkat tangan ya. Yang pertama adalah yang disunnahkan ketika takbiratul ihram, itu diangkat tangan. Ya. Yang kedua ketika ruku, ketika ruku Allahu Akbar diangkat tangannya. Yang ketiga ya. Sami Allahu liman hamidah. Itu diangkat tangannya. Ya. Yang keempat ketika bangun dari tasyahud awal. Ya, misalnya salat itu berapa rakaat? 3 atau 4 rakaat dibangun. Allahu Akbar diangkat tangannya. Yang 1 sampai ketiga ini poinnya ini disepakati oleh para ulama. Yang keempat ini ikhtilaf para ulama. Tapi kita katakan bahwasannya kama sahhat bidzalika al ahaditsu anin nabi SAW, dan ini sahih kata muallif. Sebagaimana sahih hadis bukan hadis satu tapi hadis dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi pendapat muallif atau Syekh Abdurrahman ini disunnahkan atau tidak? Ketika bangun dari tasyahud disunnahkan. Kemudian dia meletakkan tangannya yang kanan di atas tangannya yang kiri. Bukan kebalikan seperti ini, tapi seperti ini. Ya. Seperti boleh seperti ini atau seperti ini. Atau caranya boleh digenggam seperti ini atau genggam seperti ini. Ya. Kemudian meletakkannya di mana? Di atas pusarnya. Jadi boleh di atas pusar seperti ini. Atau alaiha, di pusarnya. Boleh. Alaiha, di pusarnya. Atau di bawahnya, au tahtaha. Di bawahnya boleh? Boleh. Tapi jangan di kemaluan, bukan. Di bawahnya tuh bukan di bawah. Maksudnya bawahnya bawah sedikit gitu, bukan bawah. Wis makan kan? Ya. Au ala sadri, atau di atas pundak atau di pundak. Di pundaknya seperti apa? Dijelaskan oleh Syekh Abdul Salam ini, faedah baru Anda dapat juga. Ketika Anda mendengarkan syarah dari beliau, kata para ulama, sebagian para ulama memakruhkan seseorang ketika sholat meletakkan di pundaknya. Seperti ini. Memakruhkan sebagian ulama. Dan mereka mengatakan bahwasannya au ala sadri itu maksudnya bukan di pundaknya, bukan. Kan tapi di atas pusarnya sedikit, segini. Ini kata para ulama sebagiannya berkata seperti itu. Karena menurut beliau hadis-hadis yang menerangkan bahwasannya Nabi SAW itu ketika sholat menaruh di atas pundaknya itu hadis-hadis yang dhaif menurut beliau. Ini pendapat beliau atau pandangan beliau sebagai ahli ilmu. Dalam mazhab Imam Ahmad atau dalam pendapat Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, ketika seseorang itu bersedekap, ini di atas pusarnya seperti ini, di atas sedikit, au alaiha di pusarnya, atau di bawahnya sedikit, atau di dadanya. Maksud di dadanya adalah di atas pusar, tapi tidak bagian dada sekitar. Jadi ditaruh gitu, ada yang nahan perutnya gitu. Kamu gendut gini. Kalau itu jaganya enggak enak. Kalau PW itu sebenarnya bukan cobain sekarang. Itu di bawah pusat PW. Oh iya, itu santai banget. Aku tuh waktu bilang itu. Iya, kawan. Karena takutnya kan lupa, nyari ciri pembeda gitu. Kalau di sini lebih enak tuh, karena perutnya gendut biar kayak ketaruh gitu. Ya nyamannya yang mana? Iya nyamannya. Jadi kalau Nabi SAW itu dihadapkan dua perkara, boleh milih nih. Nabi SAW pilih yang paling mudah, itu kan yang paling nyaman terhadap hati kita. Ketika hati kita sudah nyaman dengan syariat, insya Allah hal-hal yang lainnya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita udah nyaman dengan sesuatu. Misal kita dapati sesuatu yang berat, kita lebih nyaman nanti, insya Allah mengerjakannya.
Nah, kita memilih apa yang enak, misalnya di atas pusarnya kah, atau di bagian dadanya, maksudnya di sini, atau di bawahnya, itu terserah di kita masing-masing. Atau kita mau memilih ketika sholat ini kita berada di sini, ini permasalahan yang luas insya Allah. Ada suka yang di pinggir, Ustaz. Anda pernah mendengar penjelasannya? Anda pernah menjelaskan penjelasannya itu dalam keadaan sholat khauf, dalam keadaan perang. Kan pedang itu biasanya di pinggir seperti ini. Tapi Allah alam tidak seperti itu. Ya, ini mengganggu khusyuk sebenarnya. Kelihatan khusyuk, ganggu nggak? Enggak enak aja. Ya kan guys. Jadi sebagian ulama kenapa tidak disunahkan itu di dada? Karena itu menghalangi kekhusyuan kata mereka. Kalau anak seperti ini kayak ada detakan jantung. Ya. Juga nafasnya akan ini kan? Lebih ngap kalau apalagi begini. Ya. Jadi boleh seperti ini. Jadi patokannya ada surrotihi di pusarnya. Di atasnya atau di bawah. Di bawahnya tidak mengapa. Nah, ketika kita ini kan kita belajar dari fikihnya Hambali kan, biasanya dari Ustaz lulusan Saudi. Biasanya mereka pakai sifatus shalah Syekh Albani. Biasanya di mana? Di dada. Maka kita katakan bahwasannya Salafi itu bukan hanya pendapatnya Syekh Albani. Ketika kita hijrah harus seperti ini. Kalau enggak di sini, wah ini dulu sekali kita ada pas ngaji kita di bawah dikit. Sebenarnya kalau keinginan di bawah pusat, Anda pernah coba enak. Masalahnya gini, kalau Anda pribadi ya, Anda itu jangan sampai kan ini kadang-kadang kita kan jadi dalil buat orang lain. Khawatir jadi bablas, mau dia di bawah pusat akhirnya menyamakan sama kaum yang ngada-ngadain. Jadi nggak warna Salafi itu nggak jelas gitu. Tapi kalau bilang nyaman, Anda pengennya di bawah pusat. Hah? Kalian ada celana takut profesor. Kalau gitu ya. itu nggak khusyuk itu. Mereka juga enak gitu. Ya, itu ternyata akan mempengaruhi pikiran juga kan, letaknya di mana. Bisa lebih nyaman. Iya. Jadi nggak sibuk kepikiran ininya mengapa. Jadi nggak ada yang bertahan banget gitu ya. Ya, seperti itu. Ada yang seperti itu kan? Nah, maka boleh seperti ini. Di bawahnya itu tidak ada masalah. Asal seperti ini. Ini nggak ada dalilnya. Atau tidak bersedekap, walaupun sunnah, tapi jangan seperti ini. Karena ini sholat siapa ini biasanya orang Syiah nggak bersedekap mereka, nggak boleh, haram. Seperti ini. Nah, jadi ini salah satu ciri khas Syiah. Walaupun kita katakan bahwasannya itu sunnah, kalau memang tidak bisa nggak apa-apa. Mungkin dia lagi tangannya lagi nggak bisa, gitu. Tidak mengapa. Jadi kalau di Arab itu, kadang-kadang orang-orang itu kalau begini aja nih, begini, agak ke bawah itu emang di atas kemaluan gitu. Tapi begini aja padahal kayaknya orang belum segala macam gitu. Di Arab banyak. Imamnya gimana coba? Di sini kan biasanya? Kalau imamnya saya nggak pernah lihat. Nggak pernah. Saya bisa di pelatarannya udah alhamdulillah itu bagian gitu. Kalau walaupun dekat imamnya, nggak bisa lihat imamnya. Karena kita lagi sholat. Muter lirik mah nggak apa-apa lirik dikit gitu. Saya sebenarnya sendiri nggak. Ada sungguh kita bisa dekat. Kenapa? Dekat kita. Tapi kan masa Allah Akbar kita lihat dia dulu. Enggak, Allah Akbar kita udah. Dekat-dekatnya nggak bakal bisa juga diri sama. Ada askar di situ semua. Belakangnya kan calon-calon pengganti imam juga kalau imamnya batal. Kita lagi seneng tahu. Kita juga secara naluri udah nggak berani udah ya kan. Iya. Di masjid besar aja kita takut ya. Oh, di Masjidil Haram. Tapi biasanya emang di sosof itu emang udah ada imam pengganti biasanya. Emang mekanismenya udah diatur. Karena ini seluruh dunia gimana? Ini rumahnya Allah. Pasti udah diatur. Dijaga askar, Ustaz. Dijaga benar-benar dijaga. Nggak boleh kan? Askarnya itu nggak sholat, dijaga. Di belakang imam lah. Apanya? Imamnya di belakang.
Di atas. Oh, di atas ya. Dulu kan kadang-kadang di Ka'bahnya itu kan. Itu tergantung situasi. Kalau di depan imam berdosa lah dia, Pak. Apa ya? Biasanya kan askar imam dulu baru askar ya, mulai di Di kanan kiri ada gitu askarnya. di depan imam. Bukan di depan imam kan Ka'bah. Ya, Ya bukan depan ya, depan persis. Rebahan lagi depannya. Tahu fungsinya kenapa itu askara itu ada di situ? ya enggak. Biar untuk mengamankan kadang-kadang suka ada yang dekat. Jadi mengkultuskan imam terus tiba-tiba merangsek itu entah itu nyium juga entah itu mungkin seperti itu. Benar-benar. Ini kan udah terjadi dari zaman apa? Umar? Khattab. Itu ketika apa? Ketika apa ditusuk? Soal subuh ya. Sholat subuh. Itu orang baru bangun, misalnya ya kita istilahnya kalau kita nih baru bangun setengah sadar, ya. Habis itu kepikiran nggak tuh ada yang nusuk? Ya belum. Belum, Pak. Sholat. Ya, ini dalam keadaan seperti itu. Maka ini peristiwa-peristiwanya terus berjalan. Bahkan ketika ada yang khutbah, mungkin nggak suka sama pribadinya. Atau kan ketika orang ke Masjidil Haram itu manhajnya beda-beda. Ada yang untuk bertakiyah kah, tawaf untuk bertakiyah doang, dia tidak meyakini ini sah berhaji di sini atau umroh di sini. Tapi dia cuma hanya bertakiyah saja, karena itu bagian dari akidah mereka. Ada yang benar-benar sholat itu dalam keadaan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Nah, maka sudah lazim beberapa kali itu ada orang yang dari belakang ingin menusuknya. Bahkan sholat di Indonesia pun terjadi masalah itu pernah ya di video ya. Itu dipukuli. Baru lihat kemarin di Instagram ada orang buat ini bambu basok. Iya, dipukuli Di video kan tahu di Indonesia nggak terima tapi di Instagram kita lihat. Imam dipukul. Imam sholat batal, jamaahnya bukan batal. Yang seru ada salah satu jamaah ambil itu tiang mie kabur masuk orang ini. Mereka kabur lari. Alhamdulillah. Kita khawatir itu permasalahan pribadi ya, namanya imam juga punya salah. Ya. Atau itu permasalahan dia benci banget sama agama ini nih, atau protes atau apa. Di situ dia kesel, karena kalau hal biasa dia bisa nangkis, tapi dalam sholat dalam keadaan di belakang lagi, ini bisa nggak? Kebisikan juga bisa. Kebisikan yang merasa kebisikan karena rumahnya di dekat-dekat masjid itu. Bisa jadi udah sampai, dia udah nahan-nahan nih, titiknya udah di ujung gitu ya. Itu imamnya bacanya lama banget, terlalu berkorok. Habis kesel nanti ya. Bisa mamu-mamunya di situ. Kalau gua dia isya, bacanya al-Ghosiyah. Belum jangan. Saya pertama al-Ghosiyah. Gua Cocoknya di mana, Bang? Itu posisinya di mana sedekap ya kalau kita belum makan? Cocoknya di mana? Posisi tangan. Belum makan. Ada di sini di atas serigi. Ada dalam kajian lagi gini udah pernah semenjak ini tentang sini. Tapi pengen sekali buat. Iya, jadi alhamdulillah sekarang kan satu salah semakin banyak. Yang belajar juga ke Saudi juga semakin banyak. Para ulama juga bermacam-macam di sana. Jadi salaf itu tidak dalam tata cara ibadah itu tidak dikhususkan dengan satu ini. Karena kalau dikhususkan nanti akan memandang ini bukan salaf. Ternyata dia salaf. Kita membuat satu warna yang sebenarnya warna itu dia bisa berbeda-beda. Nah, maka Bang Fuad bisa ciptakan warna yang baru. Ya, karena salaf itu berkaitan dengan metode atau manhaj atau berkaitan dengan akidah tersebut. Allahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjutkan di pekan berikutnya dan semoga kita bisa tuntaskan dulu ini ya. Berkaitan dengan sholat kita akan bahas sampai selesai. Ini banyak. Jadi kalau dipotong nanti udah dipotong dengan berhari-hari kan sampai seminggu ke depan juga dipotong dengan dunia kita kan. Nah, nanti dipotong lagi juga terlalu lama pemahamannya nggak sematang atau nggak sehangat ketika kita belajar sekarang lalu dilanjutkan kembali. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.